Istilah self-sabotage ini bisa aja sedang kita alami namun gak kita sadari. Misalnya kita merasa cemas atau stres saat sedang berusaha mencapai tujuan hidup yang penting untuk kita. Atau kondisi yang lebih halus seperti merendahkan diri sendiri, merasa udah gak ada yang menarik dalam hidup ini, dan termasuk gak jadi diri sendiri demi menyenangkan orang lain. Pasti itu gak nyaman banget. Dilansir dari laman Psikologi Today, perilaku-perilaku yang dapat dikatakan self-sabotage itu ketika perilaku tersebut menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan mengganggu tujuan hidup jangka panjang. Umumnya perilaku tersebut seperti sering menunda-nunda atau mencari pelarian dan alasan-alasan biar nggak ngerjain sesuatu hingga pada akhirnya melukai diri sendiri. Jadi tindakan-tindakan atau pola pikir yang menahan atau mencegah kamu untuk melakukan apa yang baik dan penting untuk hidupmu itu dapat dikatakan self-sabotage. Self-sabotage ini bisa aja terjadi atas dorongan yang halus. Bahkan beberapa penderita nggak menyadarinya. Perilakunya juga berbeda-beda untuk setiap orang. Namun ada beberapa tanda umum atau perilaku yang dilakukan secara berulang. Seperti yang dilansir dari laman Mind Tools, tanda yang pertama, sering menunda pekerjaan. Padahal itu merupakan tugas yang penting dan kamu ngerasa punya cukup kemampuan untuk menyelesaikannya. Namun ketika kamu mau mulai, kamu ngerasa kehilangan motivasi. Kamu jadi sering mencari pelarian buat menghindari tugas tersebut, entah itu maraton Netflix atau ngajakin teman nongkrong. Tindakan seperti itu mengarah pada self-sabotage. Bisa jadi kamu sering menunda-nunda pekerjaan karena kamu merasa ragu dengan kemampuan sendiri atau terlalu menganggap enteng tugas tersebut. Yang kedua, tidak percaya pada kemampuan diri sendiri. Hal ini bisa disebabkan oleh rasa takut untuk menghadapi konflik dan kritik, sehingga kamu jadi enggan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya penting untuk hidupmu. Kalaupun kamu sudah melakukannya, biasanya kamu berhenti di tengah jalan tanpa ada alasan yang rasional. Padahal kamu sudah memiliki keterampilan dan kemampuan yang cukup buat menyelesaikannya. Kamu hanya merasa ada sesuatu yang mencegah kamu untuk bergerak maju. Yang ketiga, sering bicara negatif terhadap diri sendiri. Self-sabotage ini sering didorong oleh kata-kata negatif yang ditujukan kepada diri sendiri. Pikiran-pikiran seperti kamu nggak layak melakukan sesuatu, kamu nggak punya kemampuan, kamu bakal gagal. Itu ada beberapa contoh pikiran yang membuat kamu rentan terhadap self-sabotage. Biasanya kita tuh sulit mengakui tanda-tanda self-sabotage ada pada kita. Akibatnya, kita sering mengabaikan, bahkan melakukan pembenaran terhadap pikiran-pikiran negatif yang berbanding terbalik dengan keadaan sebenarnya. Masih dilansir dari laman Mentus, ada beberapa cara untuk mengatasi self-sabotage. Yang pertama, mengenali perilaku yang mengarahkan kamu pada self-sabotage. Coba kamu jujur dan renungkan apa tujuan jangka panjang yang kamu buat, tapi sampai sekarang tuh belum ada progres atau kemajuan untuk mencapainya. Apa kamu merasa keseringan nunda-nunda buat ngelakuin sesuatu yang penting buat kamu? Atau mungkin kamu melakukan sesuatu, namun kamu tuh bisa ngelakuinnya dengan lebih baik, hanya aja nggak ada motivasi. Emang sih, rasanya sulit buat mengakui kita tuh orang seperti ini. Tapi penting banget buat kita memahami pikiran dan perilaku yang cenderung mengarahkan kita pada self-sabotage. Biar kita bisa nih mengambil langkah berikutnya. Berdamai dengan kegagalan. Takut gagal dan takut dengan penolakan itu hal yang wajar. Yang jadi masalah, jika sesuatu tuh nggak terjadi sesuai dengan keinginan kamu dan kamu gagal, kamu mulai mencari pembenaran-pembenaran untuk kegagalan tersebut. Kamu nggak belajar dari kegagalan itu. Nah, itu perilaku yang mengarahkan kamu pada self-sabotage. Untuk menghindari agar kamu nggak terjebak self-sabotage, kamu mesti berani menerima kegagalan dan penolakan. Kemudian kamu akan belajar dari kegagalan tersebut dan kedepannya kamu pasti bisa melakukan dengan lebih baik. Nyaman dengan apa yang kamu lakukan. Melakukan hal-hal yang membuat kamu nggak nyaman, itu bisa memicu pada perilaku self-sabotage. Makanya penting bagi kamu untuk menyadari apa sesuatu yang paling kamu ingin lakukan, nyaman, dan kamu dapat selesaikan dengan baik. Kamu harus lebih mengekspos diri kamu dan mulai menghubungkan hal-hal tersebut dengan tujuan kamu. Dengan begitu, kamu akan lebih berkomitmen dan bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan itu hingga selesai, dan hasilnya maksimal. Memang tidak mudah untuk menyadari dan menghentikan perilaku self-sabotage yang udah jadi kebiasaan. Jika upaya-upaya kamu mencoba itu tidak berhasil atau tidak bertahan lama, kamu dapat mencoba dukungan terapi profesional.